Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Putri Devinia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi-materi yang telah saya diskusikan dengan beberapa teman saya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya yang akan presentasi selanjutnya. Yang pertama ada Ahmad Fauzi, Clara Alia, Meita Naziha Karamina, dan yang terakhir yaitu Renita Putri Adria. Langsung aja masuk ke dalam pemaparan materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Saya akan menjelaskan definisi dari komunikasi. Komunikasi adalah suatu hubungan yang melibatkan proses ketika informasi dan pesan dapat tersalurkan dari satu pihak, yaitu orang atau media, ke pihak lain. Teori komunikasi antar pribadi terbagi menjadi 6. Yang pertama ada aprehensi komunikasi. Definisi dari aprehensi komunikasi itu sendiri adalah salah satu kondisi di mana seseorang mengetahui dengan sadar bahwa dirinya memiliki rasa khawatir dan ketakutan selama terjadinya komunikasi, sehingga menjadikan ia orang yang mati rasa ketika tidak memiliki pikiran dan perasaan apapun, bahkan hingga tidak memahami sebab dan akibat dari sosial. Nah, yang kedua itu adalah self-disclosure. Self-disclosure adalah bagian dari kajian komunikasi perspektif internasional. Fokus utama dalam self-disclosure itu adalah aspek interaksi yang melibatkan indikator sebagai individu sosial. Ini digunakan juga untuk mengembangkan potensi kemampuan kemanusiaan melalui interaksi sosial. Kemudian pada self-disclosure ini, komunikasi yang terjadi ketika individu berani membuka diri dan menyatakan informasi tentang dirinya. Nah, informasi yang diungkapkan itu tuh ada banyak sebenarnya, namun yang paling biasa sering diungkapkan adalah informasi yang mendalam atau informasi yang rahasia. Lalu ada penilaian sosial. Penilaian sosial biasanya orang-orang ini melakukan dua hal dalam menerima pesan, yaitu mengkontraskan dan mengasimilasikan. Kontras adalah distorsi perseptual yang mengantarkan pada polarisasi ide. Sebagai contoh yaitu mengkontraskan pandangan kopi itu bermanfaat bagi kesehatan, namun kopi juga merugikan bagi kesehatan kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Sedangkan asimilasi menunjukkan keliruan dalam melakukan penilaian yang bertentangan. Lalu yang keempat ada penetrasi sosial. Teori ini menyatakan kedekatan antar pribadi itu berlangsung secara bertahap atau gradual. Kemudian dilakukan berurutan dimulai dari tahap biasa hingga ke tahap yang intim. Ini merupakan fungsi dari dampak saat ini dan masa depan. Lalu yang kelima ada pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia menggali pengetahuan tentang lawan bicaranya. Ini bertujuan sebagai cara untuk mengurangi ketidakpastian dalam komunikasi, sehingga mampu menimbulkan perasaan tenang dan nyaman selama berkomunikasi. Namun, jika tidak mengetahui latar belakang lawan bicaranya seperti orang asing, tentu menimbulkan perasaan tidak tenang, takut salah bicara, dan tidak nyaman dalam berkomunikasi. Lalu yang terakhir atau yang keenam yaitu dialektika relasional. Teori ini menganggap bila orang-orang yang menjalin relasi dan berkomunikasi antar pribadi, di dalam batin mereka terjadi tarikan konflik. Kemudian, tarikan konflik tersebut menjadi relasi selalu berada di dalam kondisi cair. Lalu, situasi tersebut dikenal sebagai ketegangan dialektis, di mana kita merasa terayun dengan harmonis dan konflik. Masuk ke dalam ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Menurut ahli dalam bidang studi ilmu komunikasi, ciri-ciri komunikasi antar pribadi yaitu adalah menurut Kurman dan Joseph De Vito pada tahun 2005, yaitu keterbukaan adalah sikap menanggapi informasi dengan hati yang gembira saat berinteraksi dengan hubungan antar pribadi. Lalu ada empati, yang dimana situasi komunikan turut merasakan apa yang dirasakan oleh komunikator atau orang lain. Lalu ada dukungan, yaitu dimana situasi terbuka untuk mendukung komunikasi yang efektif.
Rasa positif, yaitu perasaan positif dalam diri, turut mendorong orang lain untuk aktif berpartisipasi dan menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Lalu ada kesetaraan, yaitu pengakuan tersembunyi dalam diri kedua belah pihak untuk saling menghargai. Masuk ke dalam jenis-jenis hubungan komunikasi antar pribadi, Maslow berpendapat bahwa salah satu dari 4 kebutuhan utama manusia adalah kebutuhan sosial. Untuk memperoleh rasa aman dan nyaman, emosi tersebut terjadi akibat hubungan komunikasi antar pribadi. Kemudian, hubungan yang hangat dan ramah mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi lebih baik. Sebab komunikasi yang terjalin setiap hari berfungsi untuk menumpuk dan memelihara hubungan kita dengan lingkungan. Lalu ada jenis-jenis hubungan komunikasi antar pribadi. Di antaranya yang pertama ada perkenalan. Tahap ini adalah tahap di mana awal mula terjadinya komunikasi. Ini berupa fase kontra permulaan atau adanya usaha dari masing-masing individu untuk mengetahui secepatnya identitas dan sikap dari lawan bicara. Informasi pengenalan terbagi menjadi 7 kategori. Nah, yang pertama yaitu ada informasi yang demografis. Lalu ada sikap serta pendapat tentang orang atau objek. Terus perilaku lawan bicara pada masa lalu. Lalu ada rencana yang akan dilakukan mendatang. Yang kelima itu ada bercerita tentang hobi dan minat. Yang keenam ada kepribadian lawan bicara. Dan yang terakhir yaitu bercerita tentang orang lain. Terus yang kedua ada persahabatan. Banyak banget orang yang bersahabat di dunia ini, dan beberapa alasan umum seseorang menjalin hubungan persahabatan yaitu untuk mengurangi rasa kesepian, ya selain itu juga untuk menguatkan dorongan, karena manusia membutuhkan dorongan semangat di kala sedih, terpuruk, ataupun berusaha bangkit. Nah, kemudian hubungan persahabatan ini sangat penting dimulai sejak dini. Ini dinilai membantu melewati masa-masa transisi dari kanak-kanak hingga dewasa, bahkan membantu memperoleh pengalaman hidup untuk proses pengembangan identitas diri, serta peningkatan kemampuan bersosialisasi dan keterampilan komunikasi dalam mengatasi konflik. Lalu yang ketiga ada keakraban. Keakraban sangat identik dengan sahabat karib atau close friend atau teman dekat. Setiap orang saling menggantungkan diri satu sama lain dan terikat dalam tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab tersebut bertujuan untuk saling percaya, mendukung satu sama lain, memberikan dorongan semangat yang positif. Yang keempat ada hubungan suami istri. Hubungan suami istri dianggap sebagai hubungan yang unik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antara suami dan istri membentuk hubungan interpersonal lainnya, seperti prediksi yang dilakukan tiap pasangan, menjalin kebiasaan rutin dalam berinteraksi. Komunikasi yang terjalin antara suami dan istri adalah komunikasi berdasarkan kejelasan pengetahuan. Misalnya, bila suatu pagi suami tidak bangun dan berangkat ke kantor, dengan segera istri dapat menjelaskan alasan karena sedang tidak enak badan. Suami istri menetapkan peraturan pribadi dalam interaksi setiap hari. Nah, dengan adanya komunikasi yang terbuka antara suami dan istri, saling pengertian pun akan diterima di rumah. Nah, rumah tangga menjadi lebih harmonis dan minim akan pertengkaran rumah tangga karena kesalahpahaman komunikasi. Nah, terakhir, aspek penting dalam hubungan suami istri adalah komunikasi waktu. Kebutuhan untuk bersikap dewasa dan pengertian dari masing-masing pasangan dinilai penting guna terwujudnya komunikasi ini. Yang kelima, ada orang tua dan anak. Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak terikat dalam hubungan keluarga. Hubungan yang terjalin ini biasanya bersifat dua arah, di mana orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak, kemudian
anak bertanggung jawab dalam mematuhi nasihat orang tua. Nah, kemudian hubungan interpersonal antar orang tua dan anak muncul melalui transformasi nilai-nilai dalam bentuk sosialisasi yang ditanamkan sejak dini hingga dewasa. Pada proses sosialisasi, orang tua menanamkan nilai budi pekerti luhur yang dianut guna mendidik kepribadian seanak melalui komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi. Istilah prinsip oleh William B. Goodinkus disebut asumsi-asumsi komunikasi, sedangkan menurut Larry Samovar dan Richard E. Porter menyebutnya karakteristik komunikasi. Terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakikat komunikasi, yaitu 1. Komunikasi adalah proses simbolik. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis dan sirkular dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi terus berkelanjutan. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan simbolis, meliputi kata-kata verbal, perilaku non-verbal, dan objek yang disepakati bersama. Lambang adalah salah satu kategori tanda. Hubungan antara dengan tanda dengan objek dapat juga direpresentasikan oleh ikon dan indeks. Namun, ikon dan indeks tidak memerlukan kesepakatan. Ikon salah satu benda fisik 2 atau 3 dimensi yang menyerupai apa yang direpresentasikan. Indeks adalah tanda yang secara alamiah yang mempresentasikan objek lainnya. 2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Orang tidak bebas nilai pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses berkomunikasi. Gerak tubuh, ekspresi wajah, komunikasi nonverbal, seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus. Diam juga merupakan proses komunikasi. Lalu yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi, verbal, dan hubungan non-verbal. Dimensi isi contohnya isi pesan, sedangkan dimensi hubungan contohnya unsur lain. Kata menyenangkan tambah kualitas suara tidak menyenangkan sama dengan sarkasme. Sedangkan kata tidak menyenangkan ditambah kualitas suara menyenangkan sama dengan joke. Pesan tidak selalu sama oleh orang yang berbeda. Pengaruh pesan juga akan berbeda dengan media. Contohnya koran vs media. Lalu komunikasi berlangsung dalam tingkat kesenjangan. Komunikasi terjadi disengaja maupun tidak disengaja. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi tergantung konteks fisik, ruang, waktu, sosial, psikologi, dan lain-lain. Disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Lalu yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Prediksi adalah komunikasi terikat oleh aturan dan tata krama. Kita mempunyai dugaan terhadap perilaku atau komunikasi oleh orang lain. 7. Komunikasi bersifat sistemik, sisi internal. Contohnya latar belakang budaya, nilai adat, pengalaman, dan pendidikan. Sedangkan sisi eksternal, unsur-unsur lingkungan di luar individu. Salah satunya termasuk kata-kata yang dipilih dalam berbicara, isyarat fisik, peserta komunikasi, ataupun kegaduhan. Nah, yang ke-8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi efektif sesuai harapan orang yang berkomunikasi. Kesamaan bahasa mempermudah komunikasi. Makna pesan yang terkait budaya, verbal maupun non-verbal, dapat mengefektifkan dalam berkomunikasi. Perbedaan sosial budaya menambah usaha dalam komunikasi dan juga menjadikan suatu masalah. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial.
Proses komunikasi bersifat sikular dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan mudah dimengerti. Lalu, sulit membedakan feedback dan pesan. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Encoding dan decoding berjalan serempak sama dengan transaksi. 11. Komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Kita hanya bisa mengubah makna dari komunikasi yang sudah terjadi. Lalu, setiap orang tidak bisa mengendalikan efek dari setiap pesan yang dikomunikasikan. Lalu, yang terakhir atau 12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam artian bahwa komunikasi bukan obat yang mujarab untuk digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Ada unsur lain yang perlu diperhatikan dalam mengatasi suatu masalah. Baik, di sini saya ingin melanjutkan materi tentang persepsi. Persepsi atau perception adalah hal sederhana dari getaran apapun dari pikiran sehat kita. Selain itu, persepsi memiliki beberapa pengertian yang lain, seperti persepsi itu sebagai proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi. Selanjutnya, persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan. Selanjutnya, persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi. Selanjutnya, persepsi adalah juga inti komunikasi. Mengapa? Karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Apa saja dalam persepsi? Atau persepsi itu meliputi apa saja sih? Menurut Jalaluddin Rahmat, sensasi merupakan tahap awal dalam menerima informasi, sehingga persepsi meliputi 3 aktivitas, yaitu yang pertama sensasi atau penginderaan, yang kedua atensi atau perhatian, dan yang ketiga interpretasi. Yang pertama, sensasi atau penginderaan. Melalui penginderaan, kita mengetahui dunia. Sensasi merujuk pada pesan yang dikirimkan ke otak lewat penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan pengecapan. Segala macam rangsangan yang diterima kemudian dikirimkan ke otak. Yang kedua, atensi atau perhatian. Atensi tidak terelakkan karena sebelum kita merespon atau menafsirkan kejadian atau rangsangan apapun, kita harus terlebih dahulu memperhatikan kejadian atau rangsangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi mensyaratkan kehadiran suatu objek untuk dipersepsi orang lain dan diri sendiri. Dan yang terakhir itu, atau yang ketiga, interpretasi. Tahap terpenting dalam persepsi adalah interpretasi atas informasi yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari indera yang kita punya. Namun demikian, kita tidak bisa menginterpretasikan makna setiap objek secara langsung, melainkan menginterpretasikan makna yang kita percayai mewakili objek tersebut. Jadi, pengetahuan yang diperoleh melalui persepsi bukan pengetahuan mengenai objek sebenarnya, melainkan pengetahuan mengenai bagaimana tampaknya objek tersebut. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Dalam membentuk persepsi, pemikiran-pemikiran yang ada dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi yaitu gerakan, intensitas stimuli, perulangan objek yang dipersepsi, kontras, dan yang terakhir itu prinsip kedekatan atau persamaan. Yang kedua, faktor internal yang mempengaruhi persepsi itu ada gender, biologis, fisiologis, sosio dan psikologis, sikap, kebiasaan, dan kemauan.
Mendengarkan diartikan sebagai proses aktif menerima rangsangan atau stimulus di telinga. Berlawanan dengan konsepsi yang populer, mendengarkan merupakan proses yang aktif, tidak pasif. Mendengarkan atau listening menyangkut penerimaan rangsangan dan karenanya berbeda dengan mendengar atau hearing sebagai suatu proses fisiologis. Mendengarkan menyangkut rangsangan aural yaitu isyarat atau gelombang suara yang diterima oleh telinga kita. Jenis-jenis mendengarkan. Ada 3 jenis mendengarkan yang kita kenal. Yang pertama ada mendengarkan untuk kesenangan. Maksud dari mendengarkan untuk kesenangan ini adalah seperti kita mendengarkan hal yang kita sukai, seperti mendengarkan musik, siaran olahraga, atau pertunjukan televisi yang pada dasarnya untuk kesenangan kita. Ketika kita mendengarkan untuk kesenangan, kita sementara itu menjauhkan diri kita dari rangsangan yang lain, santai, dan hanya menikmati rangsangan ini. Kegiatan mendengarkan relatif pasif. Mendengarkan untuk informasi. Kedua macam kegiatan mendengarkan untuk informasi dan kesenangan ini sering sebenarnya berkaitan, sama-sama berkaitan. Seringkali kita belajar atau memperoleh sesuatu meskipun dari acara hiburan. Begitu juga kita mungkin terhibur dalam mendengarkan informasi media-media massa. Terus yang ketiga ada mendengarkan untuk membantu. Fungsi membantu pada mendengarkan merupakan hal yang sangat penting yang akan kita singgung berulang kali. Maksud dari mendengarkan untuk membantu ini adalah seperti kita mendengarkan seseorang yang sedang mengeluh atau curhat, membicarakan suatu masalah atau berusaha mengambil keputusan. Barangkali bantuan ini sekedar berupa menjadi pendengar yang berperhatian dan mendukung. Selanjutnya ada hambatan-hambatan terhadap mendengarkan yang efektif. Yang pertama itu sibuk dengan diri sendiri. Barangkali penghambat paling serius dan paling merusak atas mendengarkan yang efektif adalah kecenderungan kita untuk menjadi sibuk dengan diri sendiri. Sebagai contoh, kita mungkin memusatkan perhatian kita kepada tindak tanduk kita sendiri selama interaksi. Ada kalanya kesibukan dengan diri sendiri itu timbul karena kita memikul peran sebagai pembicara. Kita mulai menyiapkan tanggapan kita dan memikirkan apa yang akan kita lakukan untuk menjawab si pembicara. Selama saat pemusatan perhatian pada diri sendiri ini, kita pasti tidak memperhatikan apa yang dikatakan pembicara. Lalu yang kedua, sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Hambatan ini cenderung untuk memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang tidak relevan dengan interaksi. Contohnya, seperti kita memikirkan apa yang kita lakukan kemarin, atau kita membuat rencana untuk besok. Semakin kita sibuk memikirkan soal-soal eksternal ini, makin tidak efektif kita untuk mendengarkan. Lalu yang ketiga ada mempertajam. Dalam mempertajam, satu atau dua aspek dari pesan disoroti, ditekankan, dan barangkali dibumbui. Seringkali konsep yang kita pertajam adalah hal tertentu yang kebetulan menonjol dibandingkan dengan aspek yang lain. Asimilasi adalah kecenderungan untuk merekonstruksi pesan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai kita sendiri. Misalnya saja, kita mempunyai pandangan negatif terhadap suatu manajemen tempat di perusahaan kita bekerja. Lalu yang kelima ada faktor kawan atau lawan. Faktor kawan atau lawan seringkali membuat kita mendistorsi pesan karena sikap kita terhadap orang lain. Sebagai contoh, jika Anda menganggap Freddy bodoh, maka Anda akan berusaha payah mencoba mendengarkan Freddy secara objektif. Anda harus berusaha keras untuk mendengar dan mengevaluasi apa yang dikatakannya, secara adil dan tanpa prasangka. Yang keenam, ada mendengar yang diharapkan. Bila kita mendengarkan, seringkali kita terhanyut dalam pesan pembicara, tetapi seringkali kita tidak mendengar apa yang kita harapkan dan itulah yang menjadi hambatan dalam mendengarkan. Selanjutnya ada mendengarkan secara efektif. Berikut ada 4 dimensi mendengarkan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. Kunci mendengarkan yang efektif adalah berpartisipasi. Dalam melakukan upaya mendengarkan secara partisipatif dengan pasif, ingatlah beberapa pedoman berikut. Yang pertama, berusaha mendengarkan, karena mendengarkan itu adalah kerja keras. Karena itu, bersiaplah untuk berpartisipasi secara aktif. Lawanlah sumber-sumber gangguan sedapat mungkin. Singkirkan gangguan interferensi seperti surat kabar, majalah, dan stereo. Sehingga tugas mendengarkan Anda tidak menghadapi pesaing. Lalu, jangan melamun, gunakan waktu senggang untuk meringkas pemikiran pembicara. Menyusun pertanyaan, menarik hubungan apa yang telah Anda dengar dan yang telah Anda ketahui. Terus, asumsikanlah bahwa apa yang dikatakan pembicara itu bermanfaat. Janganlah beranggapan bahwa apa yang Anda katakan itu lebih berharga daripada pernyataan sang pembicara. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan secara objektif. Berempati kepada orang lain artinya ikut merasakan apa yang dirasakan mereka, melihat dunia yang mereka lihat. Hanya bila Anda bisa berempati, Anda dapat memahami maksud orang lain sepenuhnya. Lalu, mendengarkan secara objektif itu contohnya seperti kita perlu
mendengarkan keluhan teman kita, bagaimana seluruh dunia membencinya, dan untuk memahami bagaimana perasaan teman kita itu dan mengapa ia merasa demikian. Dalam mengatur fokus empati dan objektif, ingatlah selalu beberapa saran berikut ini. Seperti melakukan dialog, jangan monolog. Komunikasi adalah proses dua arah. Pahamilah sudut pandang pembicara. Pandanglah pembicara sebagai pihak yang setara. Lalu cobalah memahami pemikiran dan perasaan lawan bicara. Dan jangan mendengarkan secara ofensif atau sepotong-potong. Lalu yang ketiga ada mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Mendengarkan secara efektif melibatkan tanggapan baik yang bersifat tidak menilai atau non-judgmental, maupun yang kritis. Kita perlu mendengarkan tanpa menilai dengan pikiran terbuka dan berusaha memahami. Tetapi kita juga perlu mendengarkan secara kritis dengan tujuan melakukan evaluasi atau penilaian. Jelasnya Anda perlu terlebih dahulu mendengarkan untuk memahami dan menahan diri untuk tidak melakukan penilaian. Lalu yang keempat adalah mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Dalam mendengarkan kita harus sangat peka terhadap berbagai tingkat makna. Jika Anda hanya menanggapi tingkat permukaan makna harfiah, Anda kehilangan kesempatan untuk membuat kontak yang lebih berarti dengan perasaan dan kebutuhan sebenarnya dari orang yang bersangkutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diri dalam komunikasi antar pribadi. Nah, pelaku komunikasi tidak hanya berinteraksi dengan orang lain dan dengan objek-objek sosial, mereka juga berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Para pelaku komunikasi melakukan percakapan sendiri sebagai bagian dari proses interaksi. Individu berbicara pada dirinya sendiri dan memiliki percakapan dalam pikirannya untuk membedakan benda dan juga manusia. Ketika mengambil keputusan mengenai bagaimana bertindak terhadap suatu objek sosial, manusia menciptakan rencana tindakan yang dipandu oleh sikap atau pernyataan verbal yang menunjukkan nilai-nilai terhadap tindakan apa yang diarahkan. Nah, konsep diri dapat didefinisikan secara umum sebagai keyakinan, pandangan, atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Konsep diri tidak lebih dari rencana, tindakan terhadap dirinya sendiri, identitas, minat, keengganan, cita-cita, ideologi, dan juga penilaian diri. Menurut Rogers, konsep diri merupakan konseptual yang terorganisasi dan konsisten yang terdiri dari persepsi-persepsi tentang sifat-sifat dari diri subjek atau diri objek, dan persepsi-persepsi tentang hubungan-hubungan dari subjek dan diri objek dengan orang lain dan dengan berbagai aspek keyakinan. Nah, ada juga beberapa definisi konsep diri menurut beberapa ahli. Yang lain diantaranya adalah yang pertama, menurut Arndt, dalam Theories of Personality, konsep diri adalah cerminan dari tuntutan signifikan person terhadap diri individu. Yang kedua, menurut William Hafid, mengemukakan bahwa konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang karena konsep diri seseorang merupakan kerangka acuan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketiga, ada menurut William de Broxt. Nah, mendefinisikan konsep diri sebagai those physical, social, and psychological perceptions of ourselves that we have derived from experience and our interactions with others. Jadi konsep diri ini adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Nah, di dalam konsep diri komunikasi antar pribadi ini ada 3 alasan pentingnya konsep diri dalam menentukan perilaku. Yang pertama adalah konsep diri mempunyai peranan dalam mempertahankan keseluruhan batin apabila timbul perasaan, pikiran, dan persepsi yang tidak seimbang atau saling bertentangan satu sama lain, maka akan terjadi situasi psikologis yang tidak menyenangkan. Individu akan mengubah perilakunya untuk menyeimbangkan dan menghilangkan ketidakseleraan tersebut. Yang kedua adalah seluruh sikap dan pandangan individu terhadap dirinya akan mempengaruhi individu dalam menafsirkan pengalamannya. Sebuah kejadian akan diafsirkan berbeda antara individu yang satu dengan individu dengan lainnya, dikarenakan masing-masing individu mempunyai sikap dan pandangan berbeda terhadap dirinya.